Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita kimia pemisahan yang berjudul rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan teknik pemisahan suatu zat yang dilakukan dengan cara melarutkan sampel sehingga zat yang akan dimurnikan berubah menjadi kristal kembali dan terpisah dari pengotor. Adapun tahapannya adalah menambahkan pelarut ke dalam sampel. Selanjutnya, pelarut dan sampel dipanaskan untuk membantu kelarutan, disertai dengan pengadukan. Hasil dari pelarutan kemudian dilakukan pendinginan sehingga terbentuk kristal-kristal yang diinginkan. Tahap selanjutnya adalah filtrasi atau penyaringan sehingga filtrat dan residu akan terpisah sehingga di akhir kita akan peroleh kristal yang bebas dari pengotor. Prinsip dasar dari metode rekristalisasi ini adalah adanya perbedaan kelarutan zat-zat padat dalam pelarut tertentu, baik dalam pelarut murni atau campuran. Zat padat akan lebih larut dalam pelarut panas daripada pelarut dingin. Maka pada ilustrasi sebelumnya, teman-teman dapat mencermati bahwa sampel dan pelarut dipanaskan kemudian dibantu dengan pengadukan. Selanjutnya, prinsip dasar rekristalisasi, zat-zat dalam sampel memiliki kelarutan yang kecil pada temperatur rendah, sehingga akan memisah dari larutan saat didinginkan. Berbicara terkait kelarutan, idealnya zat yang akan dimurnikan bersifat sedikit larut pada temperatur ruang dan larut cukup besar pada saat pemanasan. Kelarutan senyawa organik adalah fungsi dari polaritas kedua pelarut dan zat terlarut. Hal ini dikenal dengan like di soft like, di mana pelarut yang bersifat polar akan melarutkan zat yang bersifat polar. Begitu juga dengan sebaliknya. Contoh, senyawa yang mempunyai gugus fungsi yang dapat membentuk ikatan hidrogen, contohnya OH, NH, COOH, atau COONH, akan lebih larut dalam pelarut hidroksilat seperti air dan metanol daripada pelarut hidrokarbon seperti toluen dan heksana. Keberhasilan kristalisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kristalisasi tergantung pada perbedaan yang besar pada kelarutan bahan dalam pelarut panas dan kelarutannya dalam pelarut yang sama jika didinginkan. Kedua, jika pengotor dalam bahan sama-sama larut dalam kedua pelarut panas dan dingin, maka efektivitas pemurnian tidak mudah dicapai melalui kristalisasi. Kemudian, zat yang diinginkan akan mengkristal pada pendinginan, tetapi pengotor tetap larut. Yang terakhir, jika zat yang diinginkan dan pengotor mempunyai kelarutan yang sama, maka pengotor harus ada dalam fraksi yang kecil. Adapun aplikasi dari proses rekristalisasi dapat kita jumpai di sekitar kita, contohnya pada pemurnian gula, pemurnian garam dapur atau NaCl, pemurnian kafein, pemurnian serbuk biji pala atau trimeristin, dan pemurnian kurkumin dari isolasi kunyit. Pengotor dapat dipisahkan dari produk-produk tersebut dengan cara rekristalisasi, sehingga kurkumin, trimeristin, kafein, gula pasir maupun NaCl dapat terpisah dari pengotor-pengotor yang ikut terbawa saat
proses produksi ataupun proses isolasi berlangsung, sehingga didapatkan zat yang bersifat murni. Demikian penjelasan terkait dengan rekristalisasi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.